Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rafi dengan nomor 088 akan membahas matematika ekonomi. Poin yang saya akan bahas hari ini berjumlah 3, yaitu himpunan dan bilangan, konsep fungsi linier, dan penerapan dalam fungsi linier. Himpunan dan bilangan. Himpunan merupakan kumpulan objek yang terdefinisi dengan jelas. Objek ini biasa berupa apa saja, mulai dari angka, huruf, orang, hingga konsep abstrak. Yang penting bisa menentukan dengan baik apakah suatu objek termasuk dalam himpunan tersebut atau tidak. Sedangkan bilangan merupakan konsep matematika abstrak yang digunakan untuk menyatakan jumlah, urutan, atau ukuran suatu objek atau himpunan. Bilangan merupakan ide atau gagasan, sedangkan angka adalah simbol atau lambang yang digunakan untuk mempresentasikan bilangan tersebut. Jenis-jenis himpunan yaitu terdiri dari himpunan kosong, merupakan himpunan yang tidak memiliki anggota sama sekali. Contohnya himpunan mahasiswa di Unsuka yang lahir pada tanggal 31 Februari, yaitu tidak ada tanggal 31 Februari. Dua, himpunan berhingga. Himpunan merupakan himpunan yang memiliki jumlah anggota yang terbatas dan dapat dihimpunkan. Misalnya himpunan hari dalam seminggu, yaitu Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, dan Minggu. Himpunan tak terhingga merupakan himpunan yang memiliki jumlah anggota yang tidak terbatas dan tidak dapat dihitung. Contohnya himpunan bilangan genap 24, 8, 10, dan seterusnya. Terus himpunan universal merupakan himpunan universal, himpunan yang memuat semua elemen atau objek yang sedang dibicarakan dalam konteks tertentu. Misalnya bilangan ganjil di bawah 15, yaitu 1, 3, 5, 6, 1, 3, 5, 7, 9, 11, dan 13. Himpunan bagian merupakan himpunan A dikatakan himpunan sebagai dari himpunan B jika setiap anggota himpunan juga merupakan anggota himpunan. Contohnya himpunan B merupakan seluruh produsen mobil Jepang. Himpunan B yaitu Mitsubishi, Nissan, Subaru. Maka himpunan bagiannya terbentuk seperti berikut. Selanjutnya himpunan samaan, yaitu dua himpunan dikatakan sama jika dan hanya jika keduanya memiliki himpunan yang persis sama. Urutan tidak diperhatikan. Contohnya Simba kerja hari Senin, Selasa, Kamis, dan Jumat, sedangkan Bamis kerja di hari Selasa, Jumat, Senin, dan Kamis. Maka Simba dan Bamis merupakan kerja di hari yang sama. Himpunan lepas, yaitu dua himpunan yang dikatakan saling lepas jika keduanya tidak memiliki anggota yang sama sekali, yaitu jika A 24, 10, dan B 1, 3, 5, 7, 9, maka himpunan tersebut adalah himpunan lepas karena tidak terkait. Himpunan kuasa atau pusat, himpunan yang berisi semua kemungkinan himpunan baik dari S, termasuk himpunan kosong dan himpunan S itu tersendiri. Misalnya terdapat pelanggan yang sering datang, yaitu Yahya dan Budi. Maka bentuk kehimpunan kuasa berupa WS yaitu tidak sekali hadir Yahya, Budi, dan Yahya, Budi, dan Yahya dan Budi. Maka punya 2 pangkat S. Jenis bilangan jadi dari
7. Bilangan asli itu atau natural number, bilangan bulat positif yang dimulai dari 1 dan seterusnya. 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya dengan lambang N. Bilangan saja atau whole number, bilangan bulat non negatif dimulai dari 0 dan seterusnya. 1, 2, 3, 4 dengan dengan lambang W. Bilangan bulat atau integers yaitu semua bilangan cacah dan bilangan negatif, yaitu negatif sebelumnya, negatif 1, 0, 1, 2 dan seterusnya dengan lambang Z. Bilangan rasional atau rational number merupakan bilangan yang dinyatakan sebagai perbandingan dua bilangan berat per 2 min 3 per 4 5 per 1 0,75 atau 3 per 4 dan seterusnya. Bilangan irasional atau irrational number merupakan bilangan yang tidak dapat dinyatakan sebagai perbandingan dua bilangan bulat, yaitu bentuk desimalnya tidak terakhir dan tidak terulang, yaitu akar pangkat 2 biasanya 1,414 dan seterusnya, atau pi. Bentuk pi dalam koma berarti 3,141 dan seterusnya, atau i 2,718 dan seterusnya. Bilangan real atau real number gabungan dari semua bilangan rasional dan bilangan irasional. Semua titik pada garis bilangan merepresentasikan sebuah bilangan real. Intinya, bilangan real adalah semua bilangan yang dapat kamu bayangkan berada pada sebuah garis bilangan, yaitu termasuk 3, min 2, 5, pi dan lain-lain dengan R. Bilangan kompleks atau kompleks number merupakan bilangan yang terbentuk A tambah B, I, di mana A dan B adalah bilangan real dan I adalah unit imajiner dengan sifat I pangkat 2 sama dengan min 1 dan seterusnya. Konsep fungsi linear yang khas seperti definisi, bentuk, gradient, intercept, dan ciri-ciri. Definisi. Fungsi linear adalah suatu fungsi matematika yang jika digambar pada bilangan koordinat Cartesian, yaitu yang kayak plus gitu, kalau ke kanan itu tambah, ke atas itu yang kanan itu yang itulah akan bentuk sebuah garis lurus. Fungsi ini memiliki bentuk umum yang khas dan menunjukkan hubungan proporsional antara variabel input, biasanya dilambangkan dengan X, dan variabel output, biasanya dilambangkan dengan Y atau Fx. Bentuknya sebagai berikut. Fx sama dengan Mx tambah C, atau Y, atau bisa tulis lain, Y sama dengan Mx tambah C. Contoh soal, sebuah perusahaan menyewa mobil sebanyak sewa harian sebesar 20.000 ditambah biaya tambahan sebesar 50.000 untuk setiap kilometer yang ditempuh. Tuliskan fungsi linear yang menyatakan total biaya sebuah mobil Y dalam rupiah untuk X kilometer yang ditempuh dalam satu hari. Jika seseorang menyewa mobil tersebut dalam menempuh jarak 80 km dalam satu hari, berapa total biaya sewanya? Dan C, jika seseorang memiliki anggaran maksimal 60.000 untuk menyewa mobil dalam satu hari, berapa kilometer yang maksimal dapat ditempuh orang tersebut? Jawabannya sebagai berikut. Untuk fungsi linearnya tetap pada konstansa, yaitu yang biaya awal 20.000, biaya variabel koefisiennya tadi 50.000, jadi sama dengan 50.000 X tambah 20.000. Dengan total biaya menempuh jarak tertentu, tahu kita butuh menempuh jarak 80 km,
maka kita substitusikan 80 dalam fungsi linier yang telah ditentukan. Maka bentuknya Y sama dengan 50.000 dikali 80 km ditambah 20.000 kan ketemu 4,200.000. Untuk yang C, menentukan biaya dengan anggaran maksimal. Untuk mengetahui jarak maksimal yang dapat ditempuh dengan anggaran 60.000, kita substitusikan menjadi Y dalam fungsi linier dan sesuaikan untuk X. 60.000 sama dengan 50X tambah 20.000, di 20.000 pindah luas jadi 400.000 sama dengan 500.000 X, pindah luas lagi X 40.000 bagi 50.000, X nya akan 8. Jadi dengan anggaran 60.000, orang tersebut hanya sanggup menempuh jarak maksimal 8 km. Terus gradien atau bisa M mengukur perubahan nilai Y untuk setiap perubahan satu unit nilai X. Secara matematis, jika kita memiliki dua titik garis linier X1 dan Y1 dan X2 dan Y2, maka gradiennya dapat dihitung dengan 0. M sama dengan Y2 kurangi 1 per X2 min 1. Dalam soal sebuah jalan lurus mendaki dari ketinggian 150 meter di atas permukaan laut hingga ketinggian 450 meter di atas permukaan laut. Jika panjang horizontal jalan tersebut ada 60.000, berapa gradien atau kemiringan jalan tersebut? Titik awal ketinggiannya 150 meter, posisi horizontal kita anggap 0 sebab relatif. Jadi X jadi 0,150 meter, 0 meter, 150 meter. Jadi akhirnya tinggiannya 450 meter, posisi horizontalnya 600 meter. Jadi 600 meter, 450 meter. Disubstitusikan, maka gradien kemiringan jalan tersebut adalah 1/2 atau 0,5. Intercept Y adalah nilai Y ketika nilai adalah 0. Pada grafik ini adalah titik di mana garis memotong sumbu vertikal atau sumbu Y pada koordinat 0, C. Misalnya sebuah garis lurus memiliki gradien sebesar min 2 dan melalui titik 3,4. Tentukan A bersamaan garis lurus tersebut, B titik intercept dari garis tersebut, dan C titik intercept X dari garis tersebut. Menentukan persamaan garis, gradiennya sudah ditemukan M sama dengan 2 dan sebuah titik yang dilalui garis lurus yaitu 34. Disubstitusikan, setelah itu disederhanakan akan menjadi Y sama dengan 2X tambah 10. Menentukan titik intersepsi atau Y, titik intersepsi adalah titik di mana garis memotong sumbu Y yang terjadi ketika nilai 0. Dan titik C menentukan titik intercept X. Titik X adalah titik di mana garis memotong sumber X dan terjadi ketika nilai Y sama dengan 0. Ciri-cirinya yaitu grafiknya berupa ciri-ciri fungsi linier, yaitu grafiknya berupa garis lurus, memiliki gradien atau kemiringan yang konstanta, perubahan output Y-nya berbanding lurus dengan perubahan output input X. Bentuk umumnya yaitu Y sama dengan MX tambah C. Penerapan fungsi linier di dunia nyata seperti salah satunya fungsi permintaan
dan penawaran. Fungsi biaya, fungsi permintaan dan penawaran, fungsi biaya, fungsi penerimaan, sama analisis titik impas. Fungsi permintaan dalam modelnya sederhana, fungsi permintaan menggambar hubungan terbalik antara harga suatu barang atau jasa P dan kuantitas yang diminta atau quantity demand. Bentuk umumnya adalah GD sama dengan A min BP atau P sama dengan A per P kurangi 1 per P QT. Fungsi penawaran menggambarkan hubungan positif antara harga suatu barang atau jasa P dan kuantitas yang ditawarkan QS. Dan bentuk umumnya adalah QS sama dengan C tambah DP. Contohnya, harga sebuah roti adalah 10.000 dan terjual sebanyak 50 buah per hari. Ketika harga roti naik menjadi 12.000, penjualan menurun menjadi 400 buah per hari. Asumsikan fungsi permintaan roti adalah linear. Tentukan fungsi permintaannya. Terdapat dua titik, yaitu 10.000 dengan 500 buah dan 12.000 dengan 400 buah. Tentukan gradien P, yaitu 400 kurang 500 per 12.000 kurangi 10.000 akan sama dengan 100 per 2.000 dan dihasilkan min 0,05. Substitusikan salah satu titik dengan bentuk QD sama dengan A min BP. 500 sama dengan, jika disubstitusikan dan sama dengan 500 sama dengan A min 0,05 kali 1000 akan 10.000 akan hasil 1000. Jadi fungsi permintaannya adalah QD sama dengan 1000 min 0,05. Fungsi penawaran, ketika harga sebuah buku adalah 20.000, toko tersebut menawarkan 10.000 buku. Ketika harga sebuah buku adalah 20.000, toko tersebut menawarkan 100 buku. Ketika harga naik dari 25.000, toko tersebut menawarkan 150 buku. Asumsikan fungsi penawaran buku dan tentukan fungsi penawarannya. Dua titiknya yaitu 20.500 dan 25.150. Tentukan gradien D-nya yaitu 150 kurangi 100 per 25.000 kurangi 200 sama dengan 50 per 5.000 sama dengan 0,01. Substitusikan akan menjadi C dengan min 1. Jadi fungsi penawarannya adalah C QS sama dengan min 100 tambah 0,1 P. Fungsi biaya terdiri dari 3. Fungsi biaya tetap fixed cost biasanya tidak berubah terlepas dari tingkatan produksi. Ini direpresentasikan oleh fungsi linear horizontal. F sama dengan G. Dianggap G adalah konstanta. Biaya variabel total variable cost divisi biaya yang merupakan sebuah biaya yang berubah secara proporsional dengan tingkat produksi atau quantity. Dalam model linear ini direpresentasikan sebagai divisi sama dengan VQ, di mana V adalah biaya variabel dan per unit konstanta. Biaya total cost divisi yaitu jumlah biaya tetap dan biaya variabel total. Divisi tambah FC tambah divisi sama dengan G dan VQ. Ini adalah fungsi linear dengan gradien V dan intercept Y besar K. Atau fungsi soal biayanya, sebuah biaya variabel. Sebuah perusahaan membuat kue membutuhkan biaya sebesar 5.000 untuk tiap kilogram tepung yang digunakan dalam produksi. Jika perusahaan memproduksi 20 kilo kue,
berapa total biaya variabel perusahaan untuk bahan baku tepung, yaitu 50.000 kali 20.000 sama dengan 1 juta. Total biaya variabel perusahaan tersebut adalah 100 juta. Dengan biaya sebuah contoh biaya total sebuah pabrik memiliki biaya yang bulanan, biaya tetap bulanannya 100 juta. Yang variabel untuk memproduksi setiap unit barang adalah 20.000. Jika pabrik tersebut memproduksi 5.000 unit barang dalam sebulan, berapa biaya total pabrik tersebut? Fungsi biaya totalnya yaitu TC sama dengan 100 juta tambah 20.000 Q. Fungsi penerimaan total revenue merupakan total pendapatan yang diperoleh dari penjualan produk atau layanan, dihitung dengan pembandingan jumlah barang yang terjual Q dengan harga jual per unit P. Rumusnya R sama D, F Q sama dengan QP. Contohnya, perusahaan menjual 100 unit dengan harga per unitnya 10.000, maka penerimaan totalnya adalah 100 juta dikali penerimaan rata-rata. Average revenue merupakan pendapatan per unit barang yang dihitung dengan berbagai penerimaan total dengan jumlah Q. Rumusnya IR sama R per Q. Contohnya, jika sebuah perusahaan memiliki penerimaan total 1 juta dari penjualan 100.000 unit barang, maka penerimaan rata-ratanya yaitu 10.000 per unit. 1 juta bagi 100. Fungsi penerimaan marginal atau marginal revenue merupakan perubahan dalam penerimaan total yang disebabkan oleh perubahan satu unit output yang terjual. Merupakan turunan pertama dari fungsi penerimaan total. Rumusnya MR DR per DQ sama dengan R margin. Contohnya, jika penerimaan total meningkat 5.000 setelah menjual unit barang, maka penerimaan marginalnya adalah 5.000. Nah, titik impas terjadi jika total penerimaan sama dengan total bayar atau TR sama dengan TC. Dengan menggunakan fungsi linear untuk TR dan TC, kita dapat menemukan kuantitas produk dan penjualan di mana perusahaan tidak mendapat keuntungan maupun kerugian. Sebuah perusahaan memiliki biaya tetap 100.000 dan biaya variabel maksudnya adalah Rp5 dan harga jual produk per unitnya adalah Rp15. Tentukan kuantitas titik impas perusahaan. Kita sebutkan titik impasnya, jadi kita TR sama dengan DC. TR sama dengan PQ sama dengan 15Q. Disubstitusikan dan ketemu jumlahnya. Jadi titik impas pecahan itu adalah pada kuantitas. Sekian untuk saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.